Perkenalkan, nama saya Marsini Relista5 dengan NIM 632401997. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial mengakses MySQL melalui command prompt. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk menambahkan data atau insert data, kemudian mengubah data atau update data, setelah itu menghapus data atau delete, dan menambahkan relasi atau membuat relasi. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Di sini saya memasukkan cd xampp, kemudian MySQL, lalu bin. Lalu setelah itu kita memasukkan MySQL, username-nya root. Terus kita langsung enter aja. Setelah itu kita disuruh masukkan password. Karena di sini saya belum membuat passwordnya, jadi langsung enter aja. Setelah itu di sini kita akan melihat database kita. Jadi kita ketik show database. Kita langsung enter aja. Nah, setelah kita enter, dia akan muncul seperti ini. Ada beberapa database yang pernah kita buat. Ini contohnya ya teman-teman. Nah, untuk melihat databasenya, jadi kita ketik aja use db perpustakaan. Kita ketik yang ini ya, yang perpustakaan. Setelah itu kita langsung enter aja. Nah, setelah kita enter, jadi dia akan muncul seperti ini. Lalu kita akan melihat tabelnya. Jadi kita ketik show tables. Kita tidak harus huruf besar ya teman-teman, huruf kecil pun tidak apa. Jadi kita langsung enter aja. Nah, setelah kita enter, dia akan muncul seperti ini. Jadi semua tabelnya akan terlihat di sini. Oke, kita langsung saja masuk untuk menambahkan anggota. Jadi untuk menambahkan anggota kita menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan describe. Jadi kita ketik describe anggota. Kita langsung enter aja. Nanti dia Oke, jadi di sini telah muncul tabel anggota. Nah, yang terdapat di sini yaitu kolom ID anggota dan nama. Untuk menambahkan data, jadi kita menggunakan insert into anggota. Karena kita akan menambahkan data ke dalam database, ke dalam tabel anggota. Jadi kita menggunakan insert into anggota. Oke, jadi di sini saya akan menambahkan semua kolom. Jadi kita masukin aja ID anggota, koma, terus kita masukkan nama. Terus oke, jadi kita menggunakan values. Nggak harus huruf besar ya, jadi mau huruf kecil juga bisa, nggak apa-apa. Oke, jadi kita tinggal masukin aja sesuai dengan database yang sudah kita buat. Teman-teman. Oke, jadi setelah kita memasukkan semuanya, kita langsung enter aja. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini. Terus kita langsung ketik aja select bintang from anggota. Oke, jadi kita langsung enter aja. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah membuat video tutorial mungkin, jadi dia masuk di sini ya teman-teman. Jadi dia nggak cuma 3, jadi di sini dia ada 6. Nanti kita akan membuat tutorial untuk menghapusnya. Jadi kita langsung saja masuk ke untuk mengubah data. Jadi di sini kita ketik aja update anggota. Terus setelah itu kita menggunakan untuk menambahkan data, jadi kita menggunakan update anggota. Nah, setelah itu kita menggunakan set, kita ketik ID anggota sama dengan misalnya kalian mau mengubah nama anggotanya, misalnya siapa gitu. Jadi di sini saya menggunakan nama saya sendiri.
Terus saya menggunakan where, namanya ini terbalik ya teman-teman, karena ini terbalik karena kita salah memasukkan ID anggota nama. Jadi kita memasukkan ID anggotanya nama, setelah itu nama kita masukkan ID. Jadi ini salah, jadi dia akan muncul seperti ini, dia tetap ya teman-teman, jadi tidak akan error. Nah setelah itu intinya untuk menambahkan data itu caranya seperti itu ya teman-teman, menggunakan set dan where. Jadi kita tinggal masukkan aja nama dan ID yang ingin kita ubah. Nah, jadi kita sudah masuk ke tahap menghapus data. Jadi kita menggunakan delete from anggota. Setelah itu kita menggunakan where ID anggota sama dengan kita ketik aja ID anggota yang ingin kita hapus. Misalnya jadi di sini saya ingin menghapus ID anggota yang 1 2 3. Terus setelah kita ketik, jadi dia akan muncul seperti ini. Dia akan mengubah satu data. Maaf teman-teman, dia akan menghapus satu data. Nah, jadi kita ketik select bintang from anggota. Kita langsung enter aja. Jadi dia akan muncul seperti ini. Jadi ID anggota yang tadi yang 1 2 3 sudah hilang ya teman-teman. Jadi 1 2 3 itu sudah terhapus ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menghapus yang ini lagi. Kita hapus dua-duanya, yang 124 dan 125 karena biar sesuai sama database yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi kita hapus dulu. Nah, setelah itu kita akan membuat Nah, setelah kita hapus semuanya tadi, jadi dia tinggal tersisa 3 ini. Jadi di sini dia sudah sesuai dengan database yang pernah saya buat sebelumnya ya teman-teman. Nah, setelah itu saya ingin melihat tabel peminjaman. Jadi kita ketik aja describe peminjaman. Jadi dia akan muncul tabel peminjaman seperti ini. Setelah itu kita ketik show create tabel peminjaman. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini.